Pace bene, masih di mea culpa. Kita berbicara tentang Paus Fransiskus, yang menurut orang-orang paus yang sangat kontroversial dengan terobosan-terobosannya. Oke, kontroversial. Banyak pemikiran yang dipicu oleh perbuatan-perbuatannya. Ada yang berkata bahwa dia ini paling kontroversial, tapi saya tidak yakin. Kebetulan saja Paus Fransiskus ini bertugas menjabat sebagai paus di era ketika sedang gila-gilanya orang bermedia sosial. Ketika rule untuk bermedia sosial, untuk menyatakan opini-opini, belum begitu kuat rule-nya, aturannya, sehingga setiap orang bisa menjawab secara anonim, dalam anonimitas, dalam ketakbernamaan orang-orang dengan gampang mengetikkan apa yang dia suka, mengkritik orang-orang, dan tidak peduli apakah dia ini bebas atau tidak, pokoknya sesuka hati memberikan pandangannya tentang orang tertentu, tentang pihak tertentu, tentang badan organisasi tertentu. Nah, kita mau berbicara tentang Paus Fransiskus, dan saya mau mengaitkan itu dengan bidang yang saya sebenarnya geluti, tetapi tidak selalu nampak saya buat, mungkin karena kurang memahami ya. Philosophical theology. Teologi itu harus didasari oleh filosofi, pemikiran rasional, sehingga perubahan-perubahan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus benar-benar berdasar, benar-benar untuk bonum commune dan salus animarum, untuk kebaikan komunitas dan untuk keselamatan jiwa-jiwa, sehingga rule bisa disesuaikan untuk nilai-nilai yang prinsipil, kehidupan, cinta kasih, hidup bersama, dan kembali kepada Yesus yang dipandang, dikenal sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, apa saja rupanya pandangan umat tentang Paus Fransiskus? Saya mencoba membuka forum, tetapi yang saya temukan adalah bahwa orang-orang banyak yang pro kepadanya, atau karena kebetulan komunitas yang saya bangun dihuni oleh orang-orang yang memang pro kepadanya. Katakanlah ada yang mengatakan, oh Mama Maria Christina dukung penuh kebijakan Bapak Paus, pemimpin gereja Katolik yang sangat saya kagumi. Ken Arok, benar atau salah bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin. Benar. Itulah ketaatan kita. Bukan karena kita membiarkan kesalahan-kesalahan, tetapi toh inilah arah gereja sekarang, dan harus kita yakini bahwa sebenarnya tidak setiap yang dinyatakan oleh Paus adalah berasal dari pure, murni dari dirinya sendiri. Ada pernyataan-pernyataan ex cathedra yang dia sampaikan sebagai keputusan dari kebersamaannya bersama para penasehatnya dengan para kardinal. Oke, pandangan lain, Jonathan berkata Paus Fransiskus itu seperti juru selamat. Nah, ini harus hati-hatikan dengan peristilahan ya. Tetapi apa yang mau disampaikan di sini, kita butuh renewal ya. Memang gereja Katolik tidak sedang baik-baik saja, bukan karena kebobrokannya, tetapi dunia sedang dalam masa-masa degradasinya. Lihatlah the Pride Month, bulan kebanggaan LGBT sekarang. Oke, gereja harus tetap mengambil sikap bahwa orangnya dicintai, tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh para pro LGBT itu harus tetap diingatkan, harus tetap diluruskan. Sebab agama, gereja sendiri adalah benteng terbaik kita untuk tetap mempertahankan ajaran Kristus. Di mana lagi kalau bukan di dalam gereja? Oke, apa yang dikatakan Randy Michael? Paus itu bekerja untuk menyempurnakan ajaran. Benar. Dan kita lihat perbaikan-perbaikan, revisi dalam hukum kanonik tentang perkawinan, tentang hidup imamat, dan yang lain. Untuk bonum commune, kebaikan komunitas dan keselamatan jiwa-jiwa. Agustinus Joko, apa upaya mengembalikan gereja yang satu, kudus dan apostolik? Kerajaan yang terpecah-pecah mudah dihancurkan iblis, dan saya yakin yang dilakukan oleh Paus Fransiskus sejauh itu memang dicerahi oleh Roh Kudus adalah untuk memperbaiki gereja.
Gereja sedang diuji di masa ini dengan begitu berat, serius, oke? Oleh materialisme, oleh individualisme, oleh egoisme, semacam itu, yang membuat orang dengan bebas this is me, oke? Orang mulai kehilangan rasa taat pada aturan, pada kesepakatan. Dukung Bapak Paus, katanya, oke. Terobosan apa yang Paus sudah buat? Terobosan Paus apa saja? Oke, kita bisa lihat dari ensikliknya, surat anjuran apostoliknya. Ada banyak dokumen yang dia tulis. Amoris Laetitia, Evangelium Gaudium Evangelii, Patris Corde, itu yang terbaru, dan banyak dokumen lain. Querida Amazonia, dan lain-lain. Bela rasa dan belas kasihan yang tinggi dalam diri Paus Fransiskus menunjukkan semangat spiritualitasnya. Pesta Maria berkata kontroversial, berani. Para sahabat kalau masih punya pandangan sendiri bisa dikatakan di sini. Terobosannya katanya keren, memicu untuk lebih mengenal kehendak Allah. We hope so. Lalu ada juga dikatakan di sini mendukung kebijakan Paus. Kepada siapa lagi kita mengadu? Apa kebenaran yang terbaik yang manusia bisa capai kalau bukan di dalam gereja? Itu pun satu pernyataan ketaatan. Oke, ketegasan macam apa tentang keuangan, kepausan gereja, tentang integritas para pelayan, para imam. Itu diuji, ditegaskan oleh Paus sendiri. Pendekatan dengan dunia Arab itu juga sesuatu. Kunjungan Paus Fransiskus sampai ke Irak, itu satu terobosan yang pantas untuk diingat, ya. Ekskomunikasi yang diberikan, bagi hukuman-hukuman yang diberikan kepada para imam yang goyang, yang tidak taat. Nah, apa tadi kaitannya dengan philosophical theology? Mengapa Paus berani membuat ini? Karena dia punya refleksi, dan dia bukan dalam arti pribadinya saja, tetapi gereja berefleksi tentang imannya, dan hasil refleksi ini diwujudkan dengan aplikasi-aplikasi sesuai zaman. Pencarian tentang Tuhan itu terus berlangsung dari waktu ke waktu. Cara-cara boleh berbeda, metode bisa berubah, tetapi prinsip mendasar setia kepada Kristus dan setia pada apa yang dilakukan oleh Kristus, itulah yang gereja lakukan. Sehingga kita tidak asik dengan euforia ajaran iman yang membebaskan kita dari rasa takut, rasa cemas, sehingga asik dengan diri kita sendiri, tidak ada aspek berbuahnya. Nah, itu yang diharapkan dengan refleksi ini, dengan apa yang dilakukan Paus Fransiskus, dengan pentingnya filsafat dalam mendasari teologi, sehingga kita tidak hidup dalam ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan karena ajaran-ajaran iman yang tidak didasari secara rasional. Oke, bene.